Beredarnya surat ini dimungkinkan adalah sebagai jawaban atas beredarnya informasi bahwa almarhum ini tidak menjadi WNI sepanjang usia beliau. Apapun yang disampaikan tetap terbantahkan dengan pernyataan resmi dari pihak Kumham, juga dari pihak Al-Khairat sendiri. Saya nggak tahu caranya bagaimana orang yang sudah wafat 50-an tahun yang lalu bisa menjadi warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, sepanjang 2 hari ini, dari kemarin hingga hari ini, itu ramai diperbincangkan di WhatsApp grup dan katanya di lini-lini masa yang lain seperti Facebook wa ma'asbahadzalik, akan beredarnya fotokopian surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Manado berangka tahun 1962 atas nama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri almarhum. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Nah, beredarnya surat ini dimungkinkan adalah sebagai jawaban atau mungkin juga sebagai framing atas beredarnya informasi bahwa almarhum ini selama hidupnya tidak pernah menjadi warga negara Indonesia atau tidak menjadi WNI sepanjang usia beliau, yakni mulai dari beliau bermigrasi ke Nusantara sampai beliau wafat pada tahun 1969. Itu beliau bukan WNI, dan ini sangat meluas berkaitan dengan pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional, yang diantara persyaratan pahlawan nasional dari data yang kami baca diantaranya adalah harus menjadi warga negara Indonesia. Nah, dimungkinkan ini sebagai jawaban atau mungkin juga framing. Siapa bilang bukan warga negara Indonesia nih? Lalu dari sini ditanyakan ke saya. Sejumlah kawan menanyakan ke saya, ini benar apa tidak? Loh, saya bukan ahli meneliti kertas fotokopi, apalagi dalam bentuk digital ya. Tapi ya bisa juga sih dilihat dari degradasi, kemudian kesamaan bentuk tulisan dan sebagainya. Namun demikian, yang perlu dicatat bahwa apabila surat itu asli, maka ini bisa jadi menunjukkan itu adalah surat kependudukan beliau, yang bukan berarti sebagai surat kewarganegaraan. Jadi intinya kita harus lihat bahwa keterangan kependudukan di negeri ini dengan kita sebagai warga negara Indonesia itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang 1955 ya, kami tampilkan di layar, itu orang-orang asing pun yang tinggal lama di negeri ini wajib memiliki surat kependudukan dengan batas waktu tertentu dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Barangkali bisa diperhatikan ya di layar yang kami tampilkan itu Undang-Undang Darurat ya tahun 1955. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa orang asing pun atau WNA pun yang menetap lama di Indonesia, dia wajib memiliki surat keterangan kependudukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini framing, tolonglah dihentikan. Beliau sudah almarhum, lebih baik kita kirimin Fatihah, kita doakan beliau daripada memframing seperti ini. Dan ternyata tidak menjadi bukti keabsahan beliau sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena bagaimanapun panjenengan mau memframing, pihak pemerintah Palu ya, kemudian dari Al-Khairat sendiri dalam situs medianya menjelaskan bahwa almarhum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini sah menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Jelas-jelas beliau
menjadi warga negara Indonesia ini, yang wallahu a'lam bagaimana caranya, karena sekitar beliau wafat tahun 1969 ke 2024 itu kurang lebih 55 tahun ya. Saya nggak tahu caranya bagaimana orang yang sudah wafat 50-an tahun yang lalu bisa menjadi warga negara Indonesia. Mungkin ini ada undang-undangnya tapi saya tidak paham. Artinya bahwa beliau resmi menjadi warga negara Indonesia setelah beliau wafat sekitar 55 tahun. Jadi jelas ya. Kemudian hal lain, ada juga yang menanyakan bahwa beliau ini katanya berkali-kali diusulkan sebagai pahlawan nasional tapi belum terrealisasi atau belum dikabulkan. Adalah hal wajar ya, adalah hal wajar untuk mengusulkan siapapun kalau memang dia punya peranan penting dalam konteks kemerdekaan atau kemajuan atau mengisi kemerdekaan ini yang memiliki nilai-nilai inspirasi secara nasional ya. Dan berkali-kali juga hal yang biasa barangkali ya. Dan apabila saya melihat dari situs-situs pemberitaan, memang Habib Idrus ini diusulkan seperti ditulis di Kumparan itu 2019 dengan dibuatkan buku sejarah beliau oleh seorang dosen. Tetapi ternyata sebelumnya juga sudah. Kemudian di situs-situs berita yang lain diinformasikan 2006 ya, 2019, kemudian 2022, 2023, lalu 2024. Artinya 5 kali beliau diusulkan sebagai pahlawan nasional. Dan dari 2024 ini nampaknya kemudian pada tahun 2025 diumumkan oleh Kemensos, Gus Ipul, bahwa ada sederet tokoh yang diusulkan sebagai pahlawan nasional, diantaranya adalah Habib Idrus ya. Nah, terkait dengan hal ini kita sah-sah saja untuk memberikan penolakan atau memberikan dukungan. Dengan apa? Dengan cara-cara yang baik. Dengan apa pula? Dengan melihat kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa persyaratan untuk menjadi pahlawan nasional ini jelas tertera. Ya, diantaranya persyaratannya itu ya berjuang, tidak pernah menyerah dan seterusnya. Kemudian memiliki sesuatu hal atau karya besar yang menasional dan sebagainya. Jadi tidak harus berperang. Dan seperti yang pernah kami sampaikan, harapan kami ya, terkait dengan siapa yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional ini benar-benar memiliki kekhasan, bukan sekedar berjuang ya, bukan sekedar berjuang. Kalau sekedar berjuang banyak sekali, berapa ribu orang ya, termasuk kakek moyang saya adalah orang-orang yang melakukan perjuangan di masa penjajahan, juga di dalam dunia pendidikan. Tapi apakah memiliki spesifikasi khusus yang sekiranya menginspirasi anak negeri ini secara nasional bahkan internasional? Walaupun mungkin terlihat tidak tampak heroik. Satu misal ya, Bapak Muhammad Tabrani, ini bukan karena Pak Tabrani ini asal Madura, bukan ya. Ketika kami membaca naskah-naskah tentang Sumpah Pemuda, termasuk dari buku 45 Sumpah Pemuda yang diterbitkan di masa Pak Gubernur Ali Sadikin, Jakarta, itu adanya frasa bahasa Indonesia itu dari beliau. Mungkin sebagian di antara kita karena sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal pada masa itu bagaimana? Ini menginspirasi saya pada saat itu ketika saya mengolah Sumpah Pemuda. Loh iya ya, bahwa Pak Tabrani ini adalah Ketua Panitia Kongres Pemuda pertama 1926. Dan di situ terjadi perdebatan di forum diantaranya dengan Bapak Profesor Mr. Muhammad Yamin tentang bahasa yang akan digunakan. Apa istilahnya? Lalu Pak Tabrani dengan tegas mengatakan kalau suku bangsanya adalah Indonesia, tumpah darahnya Indonesia, maka bahasanya harus Indonesia. Dan dari 1926 ini kemudian bergulir pada Sumpah Pemuda 1928, sebagaimana kita ketahui item yang ketiga itu berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lah, kata bahasa Indonesia ini adalah dari Pak Tabrani.
Ini sangat penting. Karena apa? Kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau tidak, bagaimana jadinya negeri ini? Kita memiliki bahasa apa untuk menjadi pemersatu? Untuk pemersatu di dalam masa perjuangan peperangan atau masa-masa sekarang, bagaimana kalau kita tidak memiliki bahasa persatuan? Saya nggak tahu seperti umpamanya di Malaysia itu bahasa persatuannya apa, atau bahasa Melayu ya. Kalau bahasa Melayu kan daerah Riau juga Melayu, beberapa daerah di Jambi juga Melayu kan. Artinya bahasa suku. Sementara ini adalah bahasa negara yang resmi adalah bahasa Indonesia. Walaupun ibunya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, tetapi juga mengambil serapan-serapan dari bahasa lain sehingga kemudian diolah menjadi bahasa baku yang disebut dengan bahasa Indonesia. Ini luar biasa. Dan kembali lagi ke Pak Tabroni, alhamdulillah akhirnya setelah melalui berbagai proses, beliau diusulkan oleh Dewan Bahasa Indonesia Jawa Timur kalau tidak salah, kemudian beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ini salah satu hal ya, memiliki karakteristik, memiliki ciri khas yang menasional dan abadan-abadan nampaknya. Nah, kalau umpamanya dalam konteks peperangan yang sering saya sampaikan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kenapa? Yaitu yang sering saya katakan juga, karena dari raja-raja di Nusantara yang saya ketahui, satu di antaranya yang gagah berani sampai beliau harus dibuang oleh penjajah adalah Sultan Hamengkubuwono II melawan kekuasaan besar yakni superpower Inggris. Kalau kayak sekarang ini umpamanya Indonesia mau melawan Amerika gitulah. Karena pada saat itu 1812 itu negara superpower itu Inggris. Bagaimana? Lah, apa dampaknya? Tentu memiliki semangat juang bagi anak-anak kita, bagi generasi bangsa kita. Terlepas kita suku Jawa atau tidak, karena kita sudah menjadi Indonesia, bahwa di Indonesia pernah hidup seorang raja yang tidak pernah mau mengalah terhadap penjajah sampai akhir hayatnya. Walaupun beliau harus hengkang dari kerajaannya. Ini kan menjadi motivasi bahwa kita bukan bangsa penakut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.